Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillahi wa ba'du. Hari ini kita akan membahas mengenai bab kebudayaan Indonesia dilihat dari segi geografisnya, ya, dan juga pembentuk identitas nasional. Semoga dua bab ini bisa disampaikan sesingkat-singkatnya tapi jelas gitu ya. Oke, sekarang kita bahas tentang kondisi geografis Indonesia yang kalian tahu sendiri di antara dua benua dan dua samudra. Dua benua tersebut adalah kontinen Asia sini, yang satu lagi adalah kontinen Australia di sini nih. Ya, itu pertama. Yang kedua adalah dari dua lautan, yaitu apa namanya? Di sini ada laut Samudra Pasifik, di sini ada Samudra Hindia, sehingga memungkinkan untuk diadakannya semacam rute ya sejak zaman dahulu kala, yaitu rute perdagangan yang menghubungkan antara timur yaitu diwakili oleh Cina dengan eh, Eropa bagian Asia. Nah, kenapa hal itu terjadi? Karena eh, sejak zaman dahulu manusia itu hidup tidak sendiri dan tidak mau hidupnya terisolir. Mereka mengadakan hubungan yang awalnya melalui jalur darat yang kita sebut sebagai jalur sutra dari Cina melewati Asia Tengah, terus juga ke Timur Tengah dan akhirnya berakhir di Eropa di sini. Nah, dulu pusatnya kalau nggak Istanbul atau dulu disebut Konstantinopel ya Roma gitu, karena waktu itu adalah pusatnya dunia di situ. Nah, tapi eh, hal ini sudah dirintis sejak zaman lebih awal lagi, yaitu ketika Alexander Agung dari Makedonia menaklukkan Yunani, lalu melebarkan kekuasaannya hingga ke eh, tempat yang sekarang kita sebut sebagai Asia Tengah, yaitu di Tajikistan, ya kota terjauhnya. Makanya disebutnya Alexander Eskanta yang sekarang berubah menjadi kota Hujan. Hujan, Hujan, Hujan di Tajikistan. Nah, itu merupakan kota terjauhnya Alexander Agung. Atau di Al-Quran disebut dengan Iskandar. Iskandar namanya Iskandar. Nah, oke, lanjut lagi. Setelah ditaklukkannya Asia Tengah, lalu kemudian Asia Tengah itu punya ada hubungan juga dengan Cina, maka terjalinlah koneksi antar kedua benua. Nah, tapi setelah mereka menemukan jalur bahwasanya jalur laut itu lebih aman, lebih selamat, dan lebih cepat daripada jalur darat, yang ketika itu banyak kayak perompak, banyak perampok, terus bandit, dan lain sebagainya, dan juga mungkin kayak jalurnya ketutup salju, longsor, dan lain sebagainya juga, maka mereka memutuskan untuk mengadakan jalur kedua, jalur laut. Jalur laut kebetulan Indonesia merupakan salah satu negara yang dilalui melalui ini, Selat Malaka. Nah, karena Indonesia menjadi tempat perlintasan jalur perdagangan laut, maka di situ banyak sekali bangsa-bangsa yang datang hilir mudik dari timur ke barat, dari barat ke timur untuk berdagang. Dan mereka juga pasti membawa kebudayaannya masing-masing. Nah, oleh karena itu, kebudayaan Indonesia lambat laun sedikit berakulturasi dengan kebudayaan yang lain. Dan ini sejak zaman kuno. Nah, oleh karena itu, kita akan membahas tentang kebudayaan apa saja yang mendapatkan akulturasi budaya dari wilayah yang lain. Oke, pertama dilihat dari segi geografisnya Pulau Indonesia yang seperti ini bentuknya ya, ada 17.508 pulau dan terbagi menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 wilayah, yaitu Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah dari segi kondisi geografis Indonesia yang istilahnya terbagi menjadi laut-laut ini, maka ada terjadi sedikit bentuk apa isolasi kebudayaan, di mana antar pulau memiliki
antar pulau itu memiliki kebudayaan yang berbeda-beda. Contoh, kebudayaan wilayah Sumatera yang kita tahu agak sedikit Melayu ya, gitu. Nah, itu beda dengan contohnya wilayah Jawa. Terus juga berbeda dengan Kalimantan. Berbeda lagi dengan Sulawesi dan lain sebagainya. Dan kebudayaan ini tidak hanya dari bendanya, tetapi dari kebiasaan, bahasa, dan pemikiran-pemikiran kedaerahan lainnya. Seperti itu. Nah, bagaimana kondisi geografis mempengaruhi kebudayaan? Pertama, ada yang namanya selain lokasi geografis, juga ada iklim. Nah, iklim atau istilahnya iklim gitu, yaitu akan berbeda-beda. Kayak contoh, karena iklim Kalimantan lebih basah sehingga lebih banyak pohon yang menutupi wilayah Kalimantan, maka hampir sebagian kebudayaan di Kalimantan itu menggunakan hasil alam seperti hutan untuk membangun kebudayaannya. Nah, makanya kebudayaan wilayah Kalimantan, kalau yang bukan Melayu ya, kayak kebudayaan Dayak, itu biasanya menggunakan bahan-bahan alam yang lebih banyak ketimbang suku-suku yang lain. Itu yang pertama. Terus ada lagi wilayah Papua, bahkan lebih ini lagi ya, wilayah Papua ya. Jadi mereka menggunakan hasil alam sebagai dasar pokok dari kebudayaan mereka, yang mana kita tahu ada koteka, ada noken, mereka itu masih menggunakan kalung-kalung tulang hewan untuk dijadikan aksesoris dan lain sebagainya. Nah, itu segi iklim. Nah, terus kemudian ada lagi yang unik mengenai tentang keterisoliran budaya, yaitu di wilayah Nias. Wilayah Kepulauan Nias ini berbeda dengan wilayah Sumatera pada umumnya, yang dimana mereka tidak mempunyai hubungan langsung dengan wilayah Asia yang diwakili oleh Semenanjung Melayu. Jadinya mereka mengalami keterisoliran budaya, yaitu semacam kondisi di mana budaya mereka tidak tercampur oleh wilayah mana-mana di daerah yang lain. Oleh karena itu, disebutkan oleh para ahli kebudayaan kalau kebudayaan di Pulau Nias itu sangat berbeda dengan kebudayaan di Sumatera pada umumnya. Kita tahu di Pulau Nias ada tradisi loncat batu, sedangkan di Sumatera tidak ada sama sekali kebiasaan lompat batu tersebut. Tuh, dari situ ya. Nah, terus juga mungkin kalau dilihat dari buku yang punya buku paket, dari segi bahasa juga. Nah, kita tahu kedatangan bangsa Indonesia itu dua kali. Ada Deutero Melayu, ada Proto Melayu. Proto Melayu lebih ke arah timur, yaitu ke wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua. Sedangkan Deutero Melayu itu ada Semenanjung Melaya, Kalimantan, Sumatera, dan Jawa. Tentang Nusa Tenggara. Oleh karena itu, bahasanya agak sedikit berbeda. Nah, bahasa dari wilayah Indonesia bagian barat, bahasa daerahnya ada 1-2 hal yang berbeda. Tapi jika kita bandingkan dengan bahasa di bagian timur Indonesia, itu hampir susah ketemu bahasa yang agak sama, kecuali dia ada akulturasi dengan wilayah barat Indonesia melalui penggunaan bahasa Indonesia tentunya. Nah, seperti itu ya. Nah, terus juga dari wilayah segi sejarahnya juga. Kita tahu seperti tadi di awal ada kedatangan Deutero Melayu, Proto Melayu, terus kita berkontak dengan bangsa India, bangsa Cina, bangsa Eropa sampai 7 Agustus 45. Terus juga ada lagi wilayah kita pernah disatukan oleh satu kerajaan besar yang dinamakan Kerajaan Majapahit, walaupun sistemnya tidak seperti kerajaan tunggal. Jadi teman-teman harus paham, sistem kerajaan Majapahit tidak didasarkan dengan asas satu kerajaan tunggal, tetapi dia bentuknya semacam konfederasi. Ada negara-negara yang bergabung, ada negara-negara yang bekerja sama, dan ada negara-negara yang join kepada Majapahit. Itu disebut dengan nama sistem Mandala. Dan sistem Mandala ini ya
tercipta satu bentuk hubungan dagang yang akhirnya melahirkan kebudayaan yang beralkulturasi dengan kebudayaan yang lainnya sehingga menjadi suatu keunikan tersendiri di wilayah Indonesia pada saat itu. Nah, oke, dari situ kemudian kita sudah paham ya kalau kebudayaan Indonesia itu bermacam-macam, tetap pasti akan ada samanya, akan ada satu kesamaan sehingga membentuk satu kebudayaan yang khas, yang berbeda dengan kebudayaan negara yang lain. Oleh karena itu inilah yang disebut dengan nama kebudayaan nasional. Nah, bandingkan dengan kebudayaan Filipina yang istilahnya di Filipina itu ya hampir sama, tetapi ada bedanya dengan Indonesia. Kita tahu Filipina juga ada kesamaan dengan Indonesia seperti mereka menggunakan sundang yang merupakan turunan dari keris, cuman bedanya keris sundang ini tidak ada lekak-lekuknya kayak keris. Begitu juga dengan Brunei yang mengamalkan prinsip IMB, Islam Melayu Beraja. Jadi kan dia kan kebudayaannya hanya Melayu tok gitu, walaupun ada unsur Cina, Dayak dan sebagainya. Bisa juga dengan kebudayaan Malaysia yang istilahnya kebudayaan nasionalnya itu dia berasaskan kepada asas Melayu dan Bumi Putranya. Dan Bumi Putranya itu hanya seperti Dayak, orang asli dan sebagainya. Tapi Indonesia sangat banyak. Indonesia memiliki sekian ratus suku, bangsa, dan bahasa, mempunyai agama yang berbeda-beda dan asal-usul yang juga beda-beda semua. Oleh karena itu, Indonesia memiliki kebudayaan nasional yang lebih kompleks. Inilah yang mesti kita jaga, yang mesti kita rawat. Ya, belum juga ketika masuk bangsa-bangsa asing seperti Inggris, Belanda, Portugis, Jepang itu juga menciptakan hasil akulturasi yang baru, di mana contohnya dari wilayah Belanda kita mempunyai bahasa yang hampir sama dengan bahasa Belanda, seperti contoh kata kantor merupakan serapan dari kata bahasa Belanda kantur. Terus juga minggu, hari Minggu merupakan hasil akulturasi dengan bahasa Portugis, domingo, sapatu juga dari kata Portugis dari kata sabato, ya. Terus juga dari bahasa Arab yang dimana hampir 30-40% bahasa Indonesia dipengaruhi dari bahasa Arab seperti contoh musyawarah, dewan, dan lain sebagainya. Nah itu yang menjadi keunikan sendiri di bahasa Indonesia. Oleh karena itu ada kewajiban yang sebagai kita sebagai bangsa Indonesia terhadap kebudayaan nasional ini. Yang pertama kita harus menjaga keberagaman. Dengan cara apa? Yang pertama kita mempertahankan yang ada dan kita memberikan toleransi kepada teman-teman kita yang berbeda. Karena perbedaan-perbedaan itulah yang menjadi kekayaan dari budaya kita. Jangan kita menyamakan antara budaya daerah A dengan budaya daerah B. Terus kemudian ketika ada orang lain masuk ke daerah kita, mereka tuh memaksakan gitu. Ya biarlah mereka dengan budayanya sendiri selama tidak bertentangan dengan budaya di tempat mereka tinggal. Itu karena kan Indonesia juga menganut pemahaman di mana bumi dipijak di situ lagi dijunjung gitu kan. Walaupun dengan kebudayaan-kebudayaan yang mereka punya, mereka harus tetap respect terhadap budaya di mana mereka tinggal. Oleh karena itu, kita sebagai bangsa Indonesia juga kayak gitu. Ya, kita mempunyai kebudayaan berbeda, tetapi ketika kita berada di tempat yang berbeda dengan tempat kita harus tetap menghormati kebudayaan, adat istiadat, aturan di daerah itu tanpa memikirkan aturan, kebudayaan, dan ciri khas dari daerah kita sendiri. Nah, oleh karena itu, pemahaman ini harus kalian tanamkan sejak sekarang karena pemahaman ini sangat penting untuk menjaga kedamaian, keberagaman, dan kekhasan dari budaya Nusantara itu sendiri. Ya, seperti itu. Untuk di buku paket, silahkan kalian buka halaman 338 sampai 334, sedangkan di buku paket, silahkan kalian buka halaman 29 sampai selesai, sampai dievaluasi. Nah, itu aja.
yang dapat saya sampaikan. Babnya sudah habis. Insya Allah kita di hari berikutnya kita akan mempelajari bab baru. Adanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.